Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan subuh hari ini. Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di subuh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk. Amin ya rabbal alamin. Nah, suara saya jelas ya? Agak sama. Kecil ya? Nah, kalau seperti ini jelas. Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas banget, Ustaz. Baik. Tadi saya pakai speaker jadi suaranya mungkin masuk di sana. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala atau sebelumnya, ya, kita sebutkan terlebih dahulu. Apa yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah ta'ala sebelumnya. Wa alamatul ismi dan alamat atau tanda-tanda isim. Coba screen sebelumnya. Alamat isim. Nah. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi wa hurufil khafdi. Isim itu bisa dikenal dengan al-khafd. Khafd itu kasrah ya atau yang mengganti posisi kasrah. Nanti akan datang insyaallah taala. Nah, atau dia ada tanwinnya atau dia kemasukan alif dan lam al di depannya. Atau kemasukan huruf-huruf khafd. Maksudnya sebelumnya ada huruf-huruf khafd alias huruf jar. Kita kemarin tambahkan yang kelima al-isnadu ilaihi. Al-isnadu ilaihi. Nah, 5 tanda ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum dapatkan ada di satu kata dalam bahasa Arab, berarti antum bisa pastikan itu adalah apa? Adalah isim. Itu adalah isim. Nah, baik. Berikutnya, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin was-sawfa wa ta'id ta'nitsis sakinah. Baik. Dan fi'il itu, kata kerja sudah kita sebutkan kemarin, terbagi menjadi 3. Nah, sebagian mereka, para ulama, bagi hanya 2 saja. Ya, baik. Yang membagi jadi 3, mereka sebutkan fi'il itu, kata kerja itu ada kata kerja lampau, disebut dengan istilah fi'il madhi. Yang kedua, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Nah, sekarang atau akan datang. Disebut dengan istilah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah,
Yang ketiga adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, sebagian ulama yang mengatakan fi'il itu cuma ada dua, mereka masukkan fi'il amr, ya, kata kerja perintah itu ke fi'il mudhari, karena fi'il amr ini asalnya dari fi'il mudhari. Nah, asalnya dari fi'il mudhari. Contohnya, ya, qadarullah ini apa namanya? Papan tulisnya masih dalam perjalanan ya. Harapkan kawan wal akhwat bersabar, insyaallah taala mungkin mulai besok kita sudah siapkan papan tulis supaya mudah bagi antum untuk memahami. Karena kalau hanya saya ucapkan seperti ini tidak ditulis, itu kadang sulit bagi antum untuk memahami. Terlebih lagi bagi sebagian teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali belajar bahasa Arab, belum ada dasar sebelumnya. Nah, insyaallah taala mulai besok sudah ada papan tulis ya bismillah. Nah, baik, perhatikan. Contohnya kataba, yaktubu, uktub. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari, uktub fi'il amr. Nah, Masya Allah taala. Perhatikan kataba ini fi'il mudhari. Ya, artinya dia laki-laki telah menulis. Yaktubu ini namanya fi'il tadi fi'il madhi ya. Yaktubu fi'il mudhari. Artinya dia laki-laki sedang atau akan menulis. Apa nih, saya izin dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Kita lanjutkan. Contoh fi'il kataba fi'il madhi, artinya dia laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubu artinya dia laki-laki kataba dia laki-laki telah menulis. Yaktubu dia laki-laki sedang atau akan menulis. Uktub. Uktub artinya tulislah. Ini perintah untuk laki-laki. Uktub, tulislah. Wahai engkau seorang laki-laki. Nah, perhatikan. Kata yaktubu itu masih ada pecahannya. Ini nanti antum pelajari insyaallah taala di ilmu sharaf. Ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ya. Taktubu, taktubani, taktubuna. Nah. Taktubu, taktubani, taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah. Jadi fi'il mudhari itu fi'il amr itu terambil dari fi'il mudhari mukhatab. Fi'il mudhari mukhatab, fi'il mudhari yang digunakan untuk lawan bicara. Seperti taktubu. Ya, taktubu. Engkau laki-laki sedang atau akan menulis. Kalau tadi kan kita contohkan yaktubu, karena itu asalnya yaktubu artinya
dia laki-laki sedang atau akan menulis. Ya. Nah, dari mana datangnya fi'il amr ini? Fi'il amr ini kata kerja perintah itu dari fi'il mudhari mukhatab. Contohnya taktubu, taknya tak mudharaahnya dihilangkan, ya. Kemudian baknya itu disukun. Maka jadilah tub. Susah mau dibaca, ya. Didatangkanlah alif, ya. Kemudian di dhammah mengikuti ainul fi'ilnya. Itu huruf ta. Maka jadilah uktub. Uktub. Ya, jadi kata uktub, yakni menulislah engkau wahai seorang laki-laki, itu terambil dari apa? Dari fi'il mudhari mukhatab. Fi'il mudhari mukhatab. Nah, ini sekali lagi saya tegaskan bahwasanya kalau teman-teman yang belum pernah belajar sama sekali ini mungkin agak bingung dia. Nah, ini apa ya Ustadz ngomongnya apa ini? Ya nggak ada contohnya juga, nggak ada tulisannya, tapi sabar ya. Insyaallah taala nanti biidznillah taala kalau sudah ada papan tulisnya kita jelaskan. Nah, di sini apa ini Akhzul Qarnain, apa saya bisa coret-coret di sini? Bisa, Sat. Hah? Bisa. Bisa. Coba kita coba ya. Nah, kalau apa screen kosong bisa nggak ditampilkan screen kosong kemudian saya tulis contohnya. Coba, Sat. Antum screen. Ini udah anak putusin screen-nya. Baik. Ini saya Nah, ya agak susah ya. Baik. Baik. Katabah. Artinya dia laki-laki, seorang laki-laki telah menulis. Ini fi'il madhi. Nah. Kemudian fi'il mudhari, kataba menjadi yaktubu. Allah musta'an. Yaktubu. Ya. Artinya dia laki-laki sedang atau akan menulis. Perhatikan di sini, yaktubu ini namanya fi'il mudhari lil ghaib. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kata kerja untuk orang ketiga. Ya. Kata kerja untuk orang ketiga. Nah, kalau kata kerja untuk orang kedua, artinya lawan bicara, ya, perhatikan, itu bukan pakai ya, tapi pakai tak tubuh. Ya, gitu. Ya, ini garis seperti ini, berarti dua titik ya. Nah, tak tubuh, perhatikan, tak tubuh ini, cara bikin fi'il amarnya, yang pertama dihapus dulu taknya. Ya. Perhatikan. Kemudian yang kedua, huruf terakhirnya itu disukun. Maka tubuh susah dibaca. Ya. Maka didatangkanlah alif, kemudian didommahkan. Dommah ini mengikuti tak, ya, mengikuti harokat ainul fi'il. Ainul fi'il itu nanti saya jelaskan. Baik. Maka dibacalah uktub. Uktub.
Makanya sebagian ulama mereka sebutkan uktub ini asalnya dari fiil mudhari. Baik, perhatikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kataba itu wazannya, ada wazannya, timbangannya adalah fa'alah. Ya, fa'alah. Ya, saya hapus dulu ya. Nah, perhatikan. Fa'alah. Fa'alah ini adalah timbangan, ya, wazan dari semua fiil yang ada. Ya, fiil maksudnya fiil sulasi mujarrad. Fiil yang asalnya 3 kata. Tadi kataba contohnya apa? Perhatikan. Katabah. Nah. Kataba. Kataba ini, perhatikan. Kaf ini disebut dengan istilah fa fiil. Karena mengikuti fa di atasnya. Ta itu mengikuti ainul fiil nih di atasnya, ain. Ba ini ya mengikuti lam fiil. Ya, makanya saya sebutkan tadi kata taktubu ya, kalau kita mau jadikan dia fiil mudhari, taknya dibuang, kemudian ba-nya disukun menjadi tub, susah dibaca. Didatangkan alif itu mengikuti mengikuti ainul fiil. Mana ainul fiilnya? Yaitu huruf ta. Baik, ini sedikit dari ilmu shorof ya. Intinya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya fiil itu hanya 2 saja, fiil madhi dan fiil mudhari. Enggak ada fiil amarnya. Ya. Tapi yang benarnya ada fiil amar tersendiri, fiil amar sekaligus fiil nahi. Ya. Kata kerja perintah dan kata kerja larangan. Nah, baik. Kembali ke screen-nya, ke matanya. Nah, baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, fi'il itu bisa dikenal ya dengan 4 tanda. Artinya apa? Kalau kita dapatkan 4 tanda ini, berarti dia adalah fi'il. Dia adalah fi'il. Bukan isim, bukan juga huruf. Ya, kayak saya sudah sebutkan kemarin, tanda-tanda isim itu antum harus hafalkan. Nah, kemudian tanda-tanda fi'il pun antum harus hafalkan. Baik, apa tanda-tanda fi'il? Yang pertama, qad. Yang kedua, as-sinu, was-sinu, ini huruf sin. Yang ketiga, huruf saufah. Ya. Yang keempat, ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta ta'nits sakinah. Ta ta'nits sakinah itu adalah ta, ya, huruf ta yang disukun. Nah, kita akan jelaskan insyaallah taala. Di sini ta. Baik. Qad artinya apa? Qad ini memiliki banyak arti. Ya. Tergantung dia masuk ke fiil mana. Jadi qad ini bisa masuk ke fiil madhi, bisa masuk ke fiil mudhari. Nah, sedangkan sin dan saufa hanya masuk pada fiil mudhari saja. Sedangkan ta'ut ta'nits sakinah, ta ta'nits sakinah artinya ta ta'nits artinya perempuan yang menunjukkan makna perempuan. As-sakinati artinya yang sukun, disukun. Ya. Jadi ta yang menunjukkan perempuan yang disukun itu hanya masuk pada fiil madhi saja. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada qad. Qad ini kalau masuk ke dalam fiil madhi itu punya 2 makna. Makna yang pertama itu bermakna tahqiq. Artinya kepastian. Kalau kita terjemahkan pasti. Contoh, qad aflahal mu'minun. Ya. Qad aflahal mu'minun. Qad
aflaha al-mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Perhatikan, ada qad di situ. Berarti kata setelah qad itu adalah apa? Fi'il. Nah, kata kerja. Ini fi'il madhi. Aflaha itu fi'il madhi. Nah, makna yang kedua adalah litakrib, menunjukkan makna takrib, dekat. Dekat. Contoh, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalatu. Sering antum mendengarkan ya di qomat. Qad di situ bermakna dekat. Artinya qamat ini kalau kita perhatikan, qamat itu dari kata qoma. Ya. Qoma. Dia seorang laki-laki sedang berdiri, setelah berdiri. Nah, kalau dimasukkan tak sakinah berarti dia wanita telah berdiri. Ya, telah tegak, telah berdiri. Tapi di sini fa'ilnya adalah shalah. As-shalatu sebagai fa'il. Ya, nanti akan kita masuk di babnya insyaallah taala. Fa'ilnya adalah as-shalatu. As-shalatu di situ kalau kita lihat secara dasarnya, qad qamatis shalah harusnya qamat ya. Qamat taknya ketemu dengan sukun. Ketemu dua sukun di sini. Qamat taknya disukun sedangkan alifnya pun disukun. Ketika ketemu dua sukun, yang huruf ta yang berharokat kasroh langsung yang berharokat sukun itu langsung dikasrohkan, maka jadilah qamatis shalah, qamatis shalatu. Nah, perhatikan, qad qamatis shalah. Kalau kita perhatikan qamat ini kan kita biasa terjemahkan telah berdiri. Ya, kalau di sini kita ganti artinya telah ditegakkan. Nah, atau telah tegak sholat. Ya, telah tegak sholat. Ya. Apakah sholatnya sudah tegak? Kalau antum sholat, ada muazinnya qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah sholatnya sudah tegak? Belum. Tapi kok ini gimana Ustaz? Kan dia fi'il madhi, menunjukkan kata kerja lampau yang sudah terjadi. Saya katakan iya, tapi di sini dia bermakna takrib. Sebentar lagi, ya, sedikit lagi akan tegak sholat. Karena ada qad yang masuk. Jadi qad di situ bermakna takrib. Ya. Sedikit lagi atau bermakna dekat. Nah, Masya Allah Ta'ala. Qad qamatis shalah. Bermakna takrib. Yang kedua adalah sin dan saufah. Kedua dan yang ketiga, sin dan saufah. Sin dan saufa ini bermakna tanfis. Ini sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sesuatu yang terjadi di masa akan datang. Bedanya kalau sin itu yang akan terjadi di waktu dekat. Kalau saufa itu yang akan terjadi di waktu yang agak jauh, lama. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kita ambil contoh. Sin itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulus sufaha. Orang-orang yang bodoh itu akan berkata. Ini berkata di dunia ini, ya. Jadiannya dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sayaqulus sufaha. Kalau saufa, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahuinya. Kelak kalian akan mengetahuinya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Itu makna sin dan saufa. Makna sin dan saufa. Afwan, tadi saya sudah jelaskan qad yang masuk ke fi'il mudhari. Belum Ustaz. Hah? Belum Ustaz. Kelewat. Belum. Taib. Afwan, kelewatan ya. Taib, kita mundur kembali. Qad masuk dalam fi'il madhi. Sudah kita jelaskan tadi. Dan qad juga bisa masuk ke dalam fi'il mudhari. Ya. Contohnya apa? Contohnya kita katakan qad yanjahu, kalau dia masuk ke dalam fi'il mudhari bermakna memiliki dua makna. Makna yang pertama itu bermakna
taklil. Makna yang kedua bermakna taksir. Taklil artinya sedikit. Taksir artinya banyak. Nah, contohnya bermakna taklil sedikit. Contohnya kita bawakan contoh qad yajudu al-bakhilu atau qad yanjahu al-balidu. Qad yanjahu al-balidu. Qad yanjahu al-balidu. Terkadang orang yang bodoh, orang yang pandir itu berhasil. Tapi sedikit. Terkadang. Jadi qad di situ kita terjemahkan terkadang, sangat sedikit. Ya. Ya, orang yang bodoh, pandir atau bodoh dia kadang ada juga yang lulus ujian umpamanya dia sekolah, dia lulus juga, tapi sangat sedikit. Rata-rata yang bisa lulus itu orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar. Nah, tapi qad ya, terkadang ada. Itu bermakna taklil. Atau dia bermakna yang kedua, bermakna taksir, banyak. Nah, contohnya apa? Qad yanjahul mujtahidu. Qad yanjahu al-mujtahidu. Ya. Kebanyakan orang-orang yang bersungguh-sungguh itu yanjahu, dia berhasil. Ya, karena memang banyak orang yang bersungguh-sungguh, kalau dia sungguh-sungguh belajar, dia akan berhasil. Sama seperti antum belajar sekarang. Ya, kalau antum sungguh-sungguh, semua yang disampaikan ditulis, ya, antum nggak tahu, tidak mengerti, ditanya dan seterusnya. Ini insya Allah Ta'ala menunjukkan dia bersungguh-sungguh. Nah, orang yang bersungguh-sungguh seperti ini biasanya, ya, kebanyakannya itu berhasil, insya Allah. Nah, jadi itu qad, makna qad yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Nah, jadi antum tulis saja, qad itu bisa masuk ke fi'il madhi, qad bisa masuk ke dalam fi'il mudhari. Kalau qad masuk ke dalam fi'il madhi itu punya dua makna. Ya. Yang pertama bermakna takrib, yang kedua bermakna tahqiq. Kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari itu juga punya dua makna. Qad bermakna taklil dan qad bermakna taksir. Ya, baik, selesai. Sekarang kita masuk ke sin dan saufa. Sin dan saufa itu artinya ya, litanfis, menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya, kalau sin itu dekat, kalau saufa lebih jauh kejadiannya. Kalau sin contohnya saya qulus sufaha'u. Ya, saya qulu as-sufaha'u. Contoh saufa, saufa nuslihim naro. Saufa nuslihim naro. Kelak nanti kami akan masukkan mereka, ini orang-orang kafir itu, ke dalam neraka jahanam. Nah, ya antum tulis saja, sin dan saufa itu hanya masuk pada fi'il mudhari. Ya, jadi kalau antum dapatkan sin, saya qulus sufaha, ya, berarti setelah kata sin ini atau huruf sin ini, yaqulu itu adalah fi'il apa? Fi'il mudhari. Sudah bisa dipastikan. Dibikin pula saufa. Saufa nuslihim. Ya. Saufa nuslihim atau saufa ta'lamun. Maka kata nusli atau ta'lamun itu adalah fi'il mudhari. Antum tahu dari mana dia fi'il mudhari? Karena ada saufa di depannya. Ya, itu intinya. Yang ketiga, ta'ut ta'nithi sakinati. Ta'ut ta'nithi as-sakinati. Ta' ta'nits as-sakinah. Ta' ta'nits as-sakinah ini hanya masuk ke dalam fi'il madhi saja. Contoh tadi kita ambil contoh, ya. Saya pakai ini ya. Apa tulisnya? Nah. Baik. Perhatikan. Nah, katabah. Katabah. Dia laki-laki telah menulis. Ya. Bagaimana kalau kita katakan dia wanita telah menulis, maka tinggal tambahkan tak ta'nis di sini. Tak ta'nis di sini. Sukun. Katabat. Ya. Katabat. Ya, kalau antum dapatkan tak yang seperti ini, ya, antum bisa pastikan bahwasanya
kata ini adalah fi'il. Kata ini adalah fi'il, itu kata kerja. Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Katabat. Ini namanya tak ta'nis as-sakinah. Baik. Ada tak lagi yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah tak al-marbutah. Apa itu tak marbutah? Tak marbutah itu adalah tak yang diikat. Contoh, perhatikan. Nah, mudarrisatun. Mudarrisatun artinya guru, ibu guru perempuan. Nah, ini namanya tak marbutah. Tak marbutah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu hanya ada di isim saja. Ya, hanya ada di isim. Sedangkan yang kita bahas tadi apa? Tak ta'nis sakinah. Ya, namanya tak maftuhah. Namanya tak maftuhah. Ya. Ya, perhatikan. Katabat. Nah, ini namanya tak yang seperti ini namanya tak maftuhah. Enggak diikat. Tapi di sini disebut dengan istilah tak ta'nis sakinah. Tak yang menunjukkan wanita dan dia disukun. Ya. Nah, contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, qalatim ra'atu imrana. Qalatim ra'atu imrana. Asalnya qalah, ya. Karena fa'ilnya adalah imra'atun, ya, yang menjadi mudhof di situ, maka kata qala ditambahkan tak ta'nis as-sakinah, maka jadilah qalat. Karena ketemu antara dua sukun, maka jadilah qalatim ra'atu imrana. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Kembali ke mantannya. Nah, perhatikan. Wa ta'ut ta'nis as-sakinah. Selesai ya. Nah, di sini pengarang tidak menyebutkan tanda isim yang kelima. Ya. Qad, sin, saufa, tak ta'nis as-sakinah. Yang kelima adalah qabulu ya'il mutakallim. Qabulu ya'il mutakallim. Atau dilalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya'il mukhatabah. Bukan ya mutakallim ya. Ya'il mukhatabah. Atau nun taukid. Tambahkan saja di situ. Ya. Yang kelima adalah tanda yang kelima adalah menunjukkan makna permintaan bersamaan dengan bisa menerima ya mukhatabah. Atau nun taukid. Boleh diulangi? Saya ulangi. Tanda yang kelima, tanda fi'il yang kelima adalah menunjukkan makna tolab. Tolab itu permintaan. Menunjukkan makna permintaan. Bersamaan dengan bisa menerima ya mukhatabah. Antum tulis saja dulu, nanti saya jelaskan. Bersamaan dengan bisa menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Dah? Baik. Sekarang saya pinjam papan tulisnya. Ya. Perhatikan. Kita ambil contoh kata kataba
yaktubu. Apa tadi kalau fi'il amarnya apa? Uktub. 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 Perhatikan ikhwan. Ikhwani wa akhwati fillah. Perhatikan. Uktub artinya apa uktub? Tulislah. Tulislah. Berarti ada mengandung tolab ya. Ada mengandung apa? Tolab. Mengandung permintaan. Bersamaan dengan itu kata uktub ini bisa menerima ya mukhatabah. Apa itu ya mukhatabah? Ya mukhatabah itu adalah ya yang digunakan untuk lawan bicara perempuan. Jadi kata uktub ini bisa menerima, perhatikan. Ya. Bisa menerima ya mukhatabah. Jadi tadi ya. Perhatikan. Uktubi. Ya, tadi kan uktub ya. Sekarang jadi uktubi. Artinya apa? Tulislah engkau wahai seorang wanita. Nah, bersamaan dengan dia bisa menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Nah, sekarang kita ganti nun taukid. Ya. Tadi asalnya apa? Uktub, ya. Uktub, perhatikan ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Uktub, kata uktub uktub ini bisa menerima nun taukid. Perhatikan. Ya. Nun taukid itu ada dua. Ada nun taukid khafifah ya, atau nun taukid saqilah. Ini agak ribet ya saya nulisnya, Masya Allah. Baru pertama kali nulis kayak gini. Ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan antum bisa paham. Biasanya kalau offline kita langsung tulis di papan tulis, ya, lebih cepat, lebih mudah insya Allah. Tapi tidak mengapa, untuk sementara dulu. Perhatikan kata uktub, ya, itu bisa menerima ya mukhatabah tadi uktubi, ya, atau dia juga bisa menerima apa? Nun taukid. Nah, nun taukid ini ada dua ikhwan. Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada nun taukid khafifah ringan ini. Ada nun taukid yang saqilah yang berat ini. Ya. Kaidahnya bagaimana? Antum tulis kaidahnya. Ini catat saja ya. Nanti insya Allah kalau ke depannya nanti saya jelaskan, antum nggak bingung lagi. Ya. Kalau fi'il madhi kemasukan nun taukid, maka huruf akhirnya harus di fathah. Huruf akhirnya harus di fathah. Baik. Ditulis ya. Kalau fi'il madhi kemasukan nun taukid, maka huruf terakhir dari fi'il madhi itu harus atau wajib di fathah. Nah. Baik. Sekarang contoh uktub. Kemasukan nun taukid khafifah. Jadinya apa? Nah, salah seorang di antara antum. Kalau uktub kemasukan nun taukid ini yang khafifah. Kita bacanya bagaimana? Uktubanna. Khafifah, akhi. Saya sebut khafifah, bukan sakilah. Nah, bacanya bagaimana, ikhwan? Uktubanna. Ahsan, uktuban. Ya. Itu kalau kemasukan nun taukid khafifah. Nah, sekarang kalau kemasukan nun taukid yang sakilah, yang berat ini, yang terakhir. Maka dibaca apa? Uktubanna. Nah, dibaca uktubanna. Uktubanna. Tulislah engkau wahai laki-laki, ya. Karena ada nun taukid maka kita perkuat. Sesungguhnya engkau hendaknya menulis wahai
seorang laki-laki. Nah, jadi ada makna penguat. Nun taukid itu artinya nun penguat. Nah, memberi makna penekanan makna di dalamnya. Baik, selesai. Kita kembali ke matan. Nah, jadi fiil itu ada berapa, Ikhwan? Ada berapa tanda? Ada 5 tanda ya. Qad, sin, saufa, bisa menerima ta'nis sakinah, dan yang kelima apa? Bermakna tolab, ya, bermakna tolab, permintaan, dan bisa menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Nah, itu yang kelima. Selesai sampai di sini, kata beliau, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan adapun harf ini huruf di sini adalah sesuatu yang la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Yaitu sesuatu yang tidak cocok tanda isim dan tanda fi'il. Artinya apa? Kalau antum tidak dapatkan tanda isim, tidak dapatkan tanda fi'il, berarti dia adalah huruf. Nah, kalau begitu, yang antum hafalkan adalah tanda isim dan tanda fi'il saja. Karena huruf memang nggak ada tandanya. Tandanya adalah tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Ya, jadi kalau kesimpulannya kita simpulkan sejak kemarin, pembahasan kemarin, ya, alamat fi'il atau alamat isim ada berapa? 5. Alamat fi'il ada 5. Total semua berapa? 10. Ya, gampang ya. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan insya Allah ta'ala besok sudah ada whiteboard-nya. Jadi saya tulis di sini, antum tinggal lihat saja. Insya Allah ta'ala besok kita masuk babul i'rab. Ini inti pembahasan dari ilmu nahu. Ya, nanti di sini kita akan sebutkan, kita akan perkenalkan kepada antum istilah-istilah dalam ilmu nahu. Ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, dan segala macamnya. Ya, baik. Jadi tugas antum sekarang, ya, dicatat ya, tugas antum sekarang, antum ambil surat Al-Asr dan surat Al-Ikhlas. 2 surat. Surat Al-Asr dan surat Al-Ikhlas. Ya. Ini ayatnya antum harus salin di kertas. Ya. Bukan hasil foto, jepretan, atau download, enggak. Saya maunya antum tulis ulang di kertas 2 surat ini, surat Al-Asr, yang kedua surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Asr dan surat Al-Ikhlas. Nah, nanti antum sebutkan di situ mana fi'il, mana isim. Ya. Mana fi'il, mana isim. Atau lebih gampangnya lagi, surat Al-Asr antum sebutkan 3 isim, 3 fi'il. Nah, baik. Atau satu-satu saja. Surah Al-Asr antum sebutkan 1 isim, 1 fi'il. Ya. Dan 1 huruf. Surat Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas demikian. 1 isim, 1 fi'il, dan 1 huruf. Ya, jadi antum tulis dulu surat Al-Asrnya. Setelah itu antum tulis nomor 1. Ya, isimnya adalah kata ini. 2, fi'ilnya adalah kata ini. 3, hurufnya adalah kata ini. Antum ambil salah satu yang ada di dalam ayat tersebut, surat tersebut. Nah, demikian pula antum lakukan pada surat Al-Ikhlas. Dan itu semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu antum tulis di kertas. Setelah itu antum foto, kemudian antum kirimkan ke admin. Yang tidak kerjakan besok tidak bisa masuk kelas. Ya. Yang tidak mengerjakannya besok insyaallah taala tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Ya, jadi nanti antum setorkan PR-nya ya, malam ini. Nah, malam ini antum setorkan PR-nya, besok kita koreksi insyaallah taala. Nah, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya seputar pembahasan, dipersilahkan.
Ustaz, untuk penulisan tanfis ya, Ustaz. Punaka apa di sana ada huruf ya atau langsung sa, Ustaz? Tanfis. Kenapa? Untuk penulisan tanfis gimana, Ustaz? Tanfis. Tanfis. Hmm. Baik, tanfis begini tulisannya. Dan maknanya, Ustaz. Nah, tadi kelewatan. Gitu kan? Nah. Oh, ada tanfis. Tanfisu. At-tanfisu. Menunjukkan sesuatu yang akan dikerjakan di waktu yang akan datang. Baik, masih ada yang lain? Sesuatu yang dikerjakan pada waktu yang akan datang. Ya. Sin dan saufa bermakna tanfis. Saya sudah jelaskan tadi sin dan saufa. Sin itu di waktu dekat, agak dekat. Kalau saufa lebih lama lagi. Nah, tapi semua itu terjadi di waktu yang akan datang. Baik, ada yang lain? Juga kalau Ustaz, Assalamualaikum. Nah, yang khafif itu, khafifah tadi, nunnya nun sukun ya, Ustaz? Ya, nun sukun, betul. Jazakallah khair, Ustaz. Bismillah. Ustaz, membedakan antara nun khafifah sama nun sakilah ini kan sama-sama nun taukid. Perbedaannya di mana, Ustaz? Perbedaannya kalau nun khafifah itu sukun. Ya. Kalau nun sakilah berat itu ada tasydidnya. Huruf tasydid ya. Itu yang bentuk W itu di atasnya. Nah, bisa juga kalau antum baca kitab, biasanya kalau antum baca kitab, di kitab kita itu sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya. Kecuali kalau antum baca makhtutat, ya makhtutat itu manuskrip. Nah, itu yang agak ribet. Ya, dan itu ada ilmunya tersendiri. Nah, itu tidak ada apa namanya harokatnya. Sekarang tidak ada harokatnya. Kadang juga tulisan mungkin namanya tulisan tangan ya, tulisan manuskrip itu makhtutat itu tulis dengan tangan atau mungkin dengan ketik, tapi terkadang sulit untuk dibaca karena sudah terlalu lama tulisannya. Nah, apalagi kalau bentuknya tulisan tangan itu lebih agak sulit lagi. Nah, apakah makna tanfis dan istiqbal sama? Iya, sama. Jadi untuk nun taukid khafifah dan sakilah itu tidak ada perbedaan di makna itu, sama maknanya, penekanannya. Iya, kalau nun taukid khafifah yang ringan itu penekanan maknanya ringan, tapi tetap ada penekanan makna. Nah, kalau nun taukid sakilah berat itu penekanan makna juga, tapi lebih kuat penekanan maknanya. Ya mungkin kalau antum terjemahkan ya antum bedakan antara keduanya saja, tinggal disesuaikan saja bahasanya. Nah, tapi kalau bahasa Arab ya itu sudah dimaklumi oleh para pembelajar insyaallah. Cuman nanti kan menerjemahkan itu. Umpamanya suatu saat nanti antum khutbah umpamanya. Ya. Khutbah Jumat, antum bawakan ayat umpamanya. Antum sebutkan apa namanya? Surah Al-Asr innal insana lafi khusr. Inna kan sama nun taukid juga. Sama dengan nun taukid, tapi inna di sini bermakna taukid. Inna bermakna taukid. Sama dengan nun taukid yang kita bahas tadi. Nah, baik, antum sebutkan innal insana. Ya, sesungguhnya manusia. Antum bisa tekankan lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kalau uktuban, ya,
uktub, uktuban. Uktub, tulislah wahai seorang laki-laki. Kalau uktuban, hendaknya engkau benar-benar menulis wahai laki-laki. Mungkin kalau kita terjemahkan uktubanna, hendaknya engkau benar-benar bersungguh-sungguh menulis begitu. Nah. Baik, itu ada pertanyaan dibacain Aksul Kornain. Ustaz. Kalau tanda fiil asin biasa ditemukan di akhir kata sinnya atau bagaimana Ustaz? Enggak, sin itu di awal kata, saya sudah contohkan tadi. Makanya saya sudah sebutkan tadi, kalau nggak ada papan tulis itu agak ribet ya. Sayaqulus sufaha'u. Sa yaqulu. Sin itu, sanya, itu namanya sin. Yang masuk ke dalam fiil. Yaqulu itu fiil mudhari'nya. Berarti sayaqulu, kita bisa pastikan yaqulu itu adalah fiil. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Itu tadi, huruf sin. Nah, jadi dia di awal fiil. Di awal lagi. Nah. Andi Nur Wahyu nih, Anwar kayaknya mau bertanya, tafadhol. Silakan. Jadi Afan boleh nanya lagi Ustaz? silakan. Untuk makna at-tahqiq ini maknanya apa? Apa? Kode di makna at-tahqiq. Kode. Makna untuk tahqiq itu artinya apa? Makna untuk tahqiq itu artinya kepastian. Ya. Kalau kita terjemahkan pasti. Tahqiq artinya bermakna pasti. Contoh tadi, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Sungguh orang-orang beriman ya, telah beruntung. Yang kita pahami apa? Orang-orang beriman, sungguh orang-orang beriman pasti beruntung. Begitu. Itu qad bermakna tahqiq. Atau dia bisa juga bermakna takrib, dekat waktunya. Contoh tadi, qad qamat as-sholatu. Qad qamat as-sholatu. Ya. Sungguh salat itu akan tegak. Jadi dia sudah berubah menjadi makna mudhari dia. Walaupun sebenarnya dia fi'il madhi, qamat kan fi'il madhi. Nah. Baik, yang lain? Sofa'u itu fi'il ya, Ustaz? Apa? Kan tadi Ustaz bilang saya kulu sufaha. Anda Iya. sufaha'u itu fi'il ya, Ustaz? Enggak, sufaha'u, as-sufaha'u. Antum lihat ayatnya di surah Al-Baqarah itu. Saya kulu as-sufaha'u. Sekarang saya tanya antum, as-sufaha'u fi'il, isim atau huruf? As-sufaha isim. Ya, yang bertanya, saya tanya yang bertanya. Saya bertanya kepada yang bertanya. As-sufaha'u itu isim, fi'il atau huruf? Wah. As-sufaha'u isim, Ustaz. Isim. Kenapa? Antum tahu dari mana itu isim? Alif lam. Ahsanta. Ya, udah. Berarti antum sudah tahu jawabannya. Jadi, as-sufaha itu adalah isim. Apa kedudukannya? Itu sebagai fa'il. Nanti akan datang insyaallah ta'ala. Jadi, sekarang ini tugas antum semua, anti semua, ya, harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Nanti kalau antum sudah bisa membedakan mana isim, mana huruf, mana fi'il, mana huruf, barulah kita masuk ke dalam pembahasan i'rab. Ya. Isim, ya kalau isim dia sebagai apa? Apa kedudukannya? Nah, apakah dia punya kedudukan atau tidak punya kedudukan? Ya, karena kata dalam bahasa Arab itu ada dua, ada yang punya kedudukan, ada mahal kedudukan, ada juga yang tidak punya kedudukan. La mahalla lahu minal i'rab. Nah, kalau punya kedudukan, apa kedudukannya? Sebagai fa'il kah? Naibul fa'il kah? Sebagai khobar kana kah? Khobar inna kah? Isim inna atau khobar inna? Ya. Atau dia sebagai maf'ul bihi
atau maf'ulun fihi, ya, dan segala macamnya itu banyak, nanti ada beberapa ya istilah-istilah yang insya Allah taala antum akan pelajari biidznillah. Nah, jadi untuk tahap awal antum harus bisa dulu membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Nanti kalau antum sudah tahu isim, fi'il, huruf atau isim umpamanya, antum harus tahu nanti kedudukannya. Terus nanti setelah tahu kedudukannya apa hukumnya. Nah, setelah tahu hukumnya apa tandanya. Kalau sudah tahu tandanya, kenapa bisa seperti itu? Nah, contoh, Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Telah datang Muhammad. Tapi kalau kita terjemahkan, kalau antum nulis nanti, Muhammad telah datang. Karena memang begitu dalam penulisan bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita terjemahkan secara harfiahnya, Muhammad telah datang Muhammad. Ya. Ja'a fi'il madhi. Ja'a fi'lun madhi mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammad sebagai fa'il. Karena kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu li'annahu isim mufrad. Muhammad li'annahu al-ismul mufrad. Muhammad adalah fa'il kedudukannya. Apa hukumnya? Fa'ilun marfu'un. Nah, apa hukumnya marfu'? Apa tandanya? Tanda marfu'nya? Fa'il marfu' wa alamat raf'ihi dhammah. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Alamat hukumnya dia sebagai marfu', ya, ada dhammah. Kenapa dhammah? Li'annahu isim mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Ya, karena ada juga isim yang marfu', ya, atau dia fa'il marfu', ya, tapi marfu'nya bukan dengan dhammah, umpamanya dengan waw umpamanya. Ya, Ja'a abuka atau Ja'a Abu Hurairah. Abu di situ fa'il juga, marfu' juga, tapi tanda marfu'nya beda. Ya, dengan Muhammad. Kalau Muhammad tadi dengan tanwin, ya, dhammah. Kalau Abu, ya, itu dengan waw. Kenapa? Karena dia termasuk li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk dari nama-nama yang 5 nama. Nanti akan datang juga apa itu al-asma'ul khamsah. Nanti kita juga tambahkan insyaallah taala istilah al-asma'us sittah, nama-nama yang 6 akan datang insyaallah biidznillah. Kalau antum sabar, antum akan dapatkan pelajaran itu biidznillah. Nah, baik. Mungkin terakhir Ustaz. Ada satu lagi nih. Ya, terakhir ya. Ya, dari Febri Putri. Maaf Ustaz, tadi terlewat makna qad pada fi'il madi dan mudhari. Kenapa? Tadi terlewat makna qad pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Makna qad. Makna qad. Ya, pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Tadi Nah, terlewat. Antum terlewatkan atau saya yang terlewatkan? Yang bertanya yang terlewat. Baik. Antum bertanyanya, saya terlewatkan makna qad dan dalam masuk fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau antum katakan terlewatkan, berarti bisa jadi antum ingatkan saya, atau bisa jadi juga antum yang terlewatkan. Makanya saya sebutkan tadi. Yang terlewatkan siapa? Saya atau antum? Baik. Qad kalau masuk dalam fi'il madhi itu bermakna dua. Bisa bermakna tahqiq, bisa bermakna takrib. Tahqiq artinya kepastian, takrib artinya dekat waktunya. Tahqiq contohnya qad aflahal mu'minun. Takrib contohnya qad qamat as-shalah. Nah, terkadang qad juga bisa masuk ke dalam fi'il qad bisa masuk ke dalam fi'il mudhari. Kalau dia masuk dalam fi'il mudhari punya dua makna juga. Yang pertama bermakna taklil, sedikit. Bisa kita terjemahkan jarang. Terkadang juga dia bermakna taksir, kebanyakan. Contohnya apa bermakna taklil? Contohnya qad yanjahul balidu. Qad yanjahu al balidu. Terkadang ya orang yang bodoh itu berhasil. Nah, itu bermakna taklil, jarang. Jarang orang bodoh berhasil. Rata-rata nggak berhasil. Ya. Apalagi kalau dia nggak paham. Ini kita saksikan ya di kehidupan nyata kita. Saya dulu punya teman, Afwan. Ini kita ngomong apa adanya. Dia memang orangnya telat ya. Kalau belajar itu lambat, susah paham dan segala macamnya. Qadarullah dia di DO. Nah,
Saya sudah selesai beberapa tahun kemudiannya saya dengar kabar dia di DO. Karena memang saya tahu persis orangnya, memang agak sulit untuk paham ya. Kalau belajar itu susah paham. Ya. Makanya kepandaian atau kepintaran, kecerdasan itu murni, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa diri kita tidak cerdas, tidak pandai, ya minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kecerdasan. Makanya kita kalau dalam belajar, kita selalu baca doa. Ya. Baca doa bismillah, kemudian minta berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan aku memahami pelajaran ini. Ya. Bisa juga dia baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu qad bermakna taklil. Kadang juga qad bermakna taksir, kebanyakan. Contohnya apa? Qad yanjahu al-mujtahidu. Sungguh, kebanyakannya, ya kebanyakan orang-orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Nah, kebanyakan orang-orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Nah, ya memang orang yang bersungguh-sungguh berhasil. Kalau antum belajarnya setengah-setengah, ya nggak berhasil. Ada orang belajar bahasa Arab dari 10 tahun yang lalu. Ya. Jurumiyah, ya itu saya di babul kalam, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wati. Stop belajar sampai di situ. Sibuk ini, sibuk itu. Nanti dia nyesal. Dia belajar lagi, nggak sungguh-sungguh. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wati. Sampai di situ stop lagi. Ya karena memang nggak ada kesungguhan. Kalau dia punya kesungguhan, insya Allah sampai selesai dia. Nah, sampai bab yang terakhir. Ya. Kalau sudah selesai, insya Allah ya kita targetkan antum selesai jurubiyah ini, antum bisa baca kitab insya Allah. Nah, insya Allah biidznillah antum selesai matan al-ajurumiyah, antum bisa baca kitab biidznillah. Nah, tapi saya nggak bisa pastikan kapan selesainya. Antum jangan tanya kapan selesainya, jangan tanya seperti itu. Antum belajar saja, istiqomah belajar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita segera. Nah, karena belajar bahasa Arab itu nggak boleh terburu-buru. Ya, kalau antum dapatkan iklan dalam waktu 24 jam bisa baca kitab, itu omong kosong itu. Nah, nggak ada, ilmu itu nggak seperti itu. Siapa yang kata para ulama dulu, man akhadhal ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus diambil, maka akan hilang darinya sekaligus ilmu itu. Tidak berbekas. Tapi kalau pelajaran seperti ini, setiap hari pelan-pelan, sedikit, contoh, kita kasih contoh, antum latihan, murojaah, ya, nanti kita kasih ujian, ini akan membekas di hati antum. Antum akan ingat sampai antum mati, insya Allah. Contohnya apa? Contoh tadi kemarin kisah Zumbur, ya. Kuntu azunnu anna al-aqraba asyaddu las'atan minal zumbur. Fa idza huwa hiya. Atau bisa dibaca menurut Kisai, fa idza huwa iyyaha. Kalau kata siapa? Sibawai, fa idza huwa hiya. Enggak boleh dibaca fa idza huwa iyyaha, enggak boleh. Nah, antum ingat sampai mati. Nanti pelajaran antum dulu antum belajar, antum dapatkan contoh yang seperti ini. Kisahnya siapa? Imam Al-Kisai dan Al-Imam Sibawai. Dua guru besar dalam ilmu nahwu. Satunya dalam ilmu nahwu, satunya dalam ilmu qiraat. Nah, intinya kisah itu ada. Nah, sama seperti nanti antum tanya, antum ditanya, antum dikasih soal dan segala macamnya, antum kan ingat terus insya Allah. Nah, Allah Ta'ala alam, ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti tanya jawabnya, antum yang punya pertanyaan, nanti bisa di ba'da asar nanti. Dan jangan lupa PR-nya antum ditulis di kertas, ya. Tulis di kertas, antum jawab, kemudian difoto, kemudian diserahkan ke admin. Nah, Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.